Candi Borobudur adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dengan ketinggian mencapai 35 meter dengan luas 15.000 meter persegi, Candi Borobudur merupakan monumen Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur dibangun untuk tempat suci umat Buddha sekaligus sebagai tempat ziarah yang menuntun manusia dari nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Dalam kisah Nabi Sulaiman, ada tamasil, yaitu patung atau relief yang dibangun oleh jin. Konon, patung dan relief ini masih ada sampai sekarang dan bisa dilihat di dinding Candi Borobudur. Berdasarkan cerita, patung itu belum tuntas diselesaikan yang disebut Unfinished Solomon, yang kisahnya tertuang dalam Al-Quran Surat Saba ayat 14. Ada pula relief di Candi Borobudur yang menggambarkan tabut atau peti yang berisi warisan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Berdasarkan dari kabar yang terdengar, di dalam tabut tersebut ada kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Nabi Musa. Uniknya, tabut tersebut dijaga oleh orang yang sama seperti yang ada dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Disebut bahwa pada Candi Borobudur terdapat gambaran yang identik dengan simbol-simbol Islam, misalnya, pada bangunan Candi Borobudur ada lempengan emas bergambar, yang diyakini merupakan warisan dari Nabi Sulaiman. Lalu, Nabi Sulaiman menyuruh jin untuk menduplikat gambar tersebut ke dinding baru Candi Borobudur supaya tidak hilang. Kisah yang menyebutkan tentang Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia. Saba berarti berkumpul atau tempat berkumpul. Candi Ratu Boko pun dipercaya menjadi tempat berkumpulnya para manusia saat itu, yang letaknya sekitar 36 km dari Borobudur. Konon, ada satu stupa tertinggal di Keraton Boko yang menyebabkan ada satu tempat di Borobudur yang kosong tidak ada stupanya. Hal itu mendorong argumen bahwa Borobudur dipindahkan dari Boko pada zaman Nabi Sulaiman dengan kekuatan super dan ada bantuan jin. Konon, tamasil pada Candi Borobudur masih belum selesai karena jin menghentikan pekerjaannya setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia. Setelah selesai, jadilah tamasil atau relief berbentuk singa, padahal pada masa itu singa masih belum dikenal di Nusantara. Salah satu yang paling kuat dan tak terbantahkan adalah ditemukannya surat dari Nabi Sulaiman bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim di atas sebuah plat emas di dalam kolam pemandian Ratu Saba di daerah Sleman, Jawa Tengah. Dalam buku karya Fahmi Basya dijelaskan bahwa Nabi Daud AS melakukan suatu perjalanan menggunakan sebuah kendaraan seperti traktor, dibuktikan dengan temuan jejak roda kendaraan di bawah dasar samudra dan relief pada Candi Borobudur. Nabi Daud singgah di sebuah daerah dan mempersunting salah satu wanita pribumi dan dikaruniai putra bernama Sulaiman. Fahmi Basya menjelaskan bahwa nama Sulaiman berasal dari bahasa Jawa Su, nikmat, dan men, hamba. Nama Sulaiman dalam bahasa Jawa berarti seorang hamba yang diberi kenikmatan. Mengisyaratkan kenikmatan yang diterima Nabi Sulaiman seperti kekuasaan, ilmu, dapat menaklukkan angin, hewan, jin, dan dapat berbicara dengan hewan. Bukti lain bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman AS adalah dengan adanya sebuah daerah yang bernama Sleman, yang dijelaskan dalam bukunya. Kata Sleman berasal dari kata Sulaiman menjadi Sleman karena bahasa Jawa. Dan dikisahkan ketika Nabi Sulaiman beserta pasukannya sedang melakukan perjalanan. Nabi Sulaiman mendengar suara dari semut-semut yang takut terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Yang dikisahkan semut tersebut adalah semut damfa, dalam bahasa Jawa biasa disebut semut dompo yang jika digigit menimbulkan bentol-bentol gatal. Akhirnya Nabi Sulaiman berhenti sejenak agar para semut segera masuk ke sarangnya. Dalam bukunya juga dikisahkan ada sebuah negeri yang bernama Negeri Saba, seperti yang dijelaskan dalam Quran. Fahmi Basya menuturkan bahwa yang dimaksud Negeri Saba adalah Wonosobo, diambil dari kata wana dan Saba. Wana dalam bahasa Jawa artinya hutan, sedangkan Saba artinya hewan. Wana Saba berarti suatu daerah yang terdapat hutan-hutan dan berbagai hewan di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman bertemu semut tadi, dan juga berkaitan dengan penjelasan bahwa Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan. Negeri Saba memiliki ratu yang bernama Ratu Bilqis. Orang Jawa biasa menyebutnya Ratu Boko dengan bukti adanya Candi Ratu Boko. Kata Bilqis merupakan ejaan Arab, sedangkan ejaan Jawa adalah Boko. Masyarakat negeri Saba menyembah matahari kala itu. Nabi Sulaiman pun mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis yang merupakan pemimpin negeri Saba. Surat tersebut berisikan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang dijelaskan dalam Quran dan dikuatkan dengan penemuan surat dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim tersebut,
Surat bukan berupa kertas karena pada saat itu belum ada pembuatan kertas. Surat tersebut berupa kepengan tembaga. Nabi Sulaiman juga menyerukan agar Ratu Boko dan rakyatnya berhenti menyembah matahari. Namun, menyembah Tuhan seperti yang Tuhan Nabi Sulaiman sembah. Singkat cerita, Ratu Boko dan masyarakatnya meninggalkan kebiasaan lama berupa menyembah matahari dan Nabi Sulaiman mempersunting Ratu Boko. Buku karya Kiai Haji Fahmi Basya ini sangat menakjubkan, penjelasan-penjelasan yang begitu rinci disertai dengan bukti-bukti dan dasar-dasar yang kuat yang berguna untuk menambah disiplin ilmu mengenai sejarah. Karena banyak sekali pengubahan sejarah yang dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Seperti contohnya banyak kisah-kisah sejarah Indonesia yang dituliskan oleh orang-orang Barat, padahal yang dituliskan adalah kisah sejarah Indonesia bukan Barat. Bahkan hal tersebut diajarkan di sekolah-sekolah formal dan bahkan digunakan sebagai kurikulum. Umumnya setiap orang tidak begitu mengetahui kebenaran akan sejarah jauh sebelum seseorang itu dilahirkan. Maka dari itu setiap seseorang boleh berpendapat akan sejarah dengan syarat disertai dengan bukti-bukti dan dasar-dasar yang kuat. Contohnya seperti buku ini. Namun, buku ini banyak menimbulkan banyak kontroversi karena Fahmi Basya dalam penelitiannya banyak menggunakan dasar-dasar Al-Quran, sehingga setelah membaca buku ini kebanyakan orang menganggap bahwa buku ini menjelaskan bahwa Borobudur adalah peninggalan bersejarah Islam karena menyangkut kisah Nabi Sulaiman yang kerap diceritakan dalam Al-Quran. Sementara sejarah yang beredar saat ini Candi Borobudur adalah candi peninggalan Buddha. Orang-orang Buddha pun mempunyai penjelasan dan filosofi-filosofi mengenai Candi Borobudur. Oleh karena itu, disarankan kepada pembaca agar lebih teliti dalam mengkaji buku ini dan tidak perlu terlalu meyakini jika tidak percaya karena dapat menimbulkan hal buruk, dan boleh diyakini bagi yang percaya. Hal ini dapat menambah wawasan bagi setiap pihak dalam disiplin ilmu baik bidang agama, sejarah, dan lain-lain.